Tema firman Tuhan hari ini adalah sesudah Mara terdapat Elim, yang akan kita ambil dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat 23 sampai dengan 27. Bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, sebagaimana tertulis dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Di dalam perjalanan inilah mereka dididik oleh Tuhan. Dikatakan di sanalah Tuhan mencoba mereka, sebagaimana terdapat di dalam ayat yang ke-25. Tuhan menghendaki umatnya agar dapat masuk dan menikmati tanah perjanjian yang dijanjikannya itu. Sebagaimana bangsa Israel dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita juga mengalami pergumulan agar kita memahami ketetapan Tuhan dan menikmati bagaimana Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan. Bagaimana kita bersikap di masa seperti ini? Yang pertama, tetap bersyukur di masa sulit. Ayat yang ke-23 dan 24 dikatakan demikian. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ayat yang ke-24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Peristiwa di Mara belumlah lama jika dibandingkan bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dengan membelah laut Teberau. Seluruh pasukan Firaun dalam segala peralatannya, peralatan perang mereka ditelan oleh air laut yang kembali menutupinya. Sebagaimana perintah Tuhan kepada Musa, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tertulis dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14. Orang Israel tidak perlu berusaha apapun itu, karena yang berperang adalah Allah. Yang dituntut Tuhan hanyalah iman percaya mereka. Peperangan bangsa Israel adalah peperangan Allah. Dan betul, bangsa ini melihat bahwa segala perkataan Tuhan adalah kebenaran. Maka pada hari itu menjadi peristiwa sejarah yang tidak akan dilupakan sampai selama-lamanya untuk segala orang percaya dan orang-orang yang ada di dunia ini, bahwa Allah telah menghancurkan Mesir di Laut Teberau, dan seluruh bangsa itu menyambut karya Allah dengan serentak. Mereka memuji-muji Allahnya. Tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-15. Dalam pasal ini dituliskan pujian dengan menyertakan alat musik pertama kalinya di dalam sejarah. Ada sekitar 2 juta umat manusia yang secara bersama-sama menyanyi, maka tanah rasanya bergetar dan suara sorak-sorai mereka memuji kemuliaan Allah menggemparkan suara pada saat itu. Tetapi setelah hari ketiga, puji-pujian yang telah mereka naikkan sekarang menjadi sungut-sungut. Hal ini disebabkan karena Musa memimpin orang Israel untuk berangkat dari Laut Teberau melewati padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air, sebagaimana tertulis dalam ayat yang ke-22. Dari Danau Mensaleh, Musa membawa bangsa itu menuju ke selatan. Seharusnya untuk menuju ke tanah Kanaan, secara langsung bangsa Israel bisa menyeberang ke arah timur, menyeberangi padang gurun Syur dengan jarak tidak lebih dari 200 mil untuk sampai ke Kanaan. Namun Tuhan memiliki caranya sendiri. Diputar dulu bangsa ini ke padang gurun untuk dicobainya. Selama perjalanannya selama 3 hari,
bangsa ini tidak mendapati air untuk diminum. Peristiwa Paskah dan perayaan roti tidak beragi terjadi pada bulan Nisan, sekitar bulan Maret dan April. Dan kejadian di Mara dan di Elim adalah bulan yang kedua, sebagaimana tertulis dalam Keluaran pasal 16 ayat 1. Atau penanggalan Yahudi adalah bulan April. Bulan April adalah musim panas di Mesir. Setiap tahun dimulai pada bulan Maret sampai Mei, suhu panas benar-benar sangat ekstrim. Sangat kering, disertai hembusan debu yang berasal dari selatan, yang membawa banyak butiran debu dan pasir, disertai dengan suhu yang sangat panas, lebih dari 45 sampai kadang-kadang di atas 50 derajat Celcius. Manusia dalam kondisi seperti ini berjalan di padang pasir selama 1 hari saja bisa mati kehausan. Alkitab mengatakan bangsa itu berjalan selama 3 hari dan tidak mendapati air. Namun di dalam Ulangan pasal yang ke-29 ayat yang ke-5 mengatakan, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu menjadi tidak rusak di kakimu. Kalau pakaian dan kasut yang tidak banyak dimiliki Israel seperti kita saat ini dan digunakan setiap hari tidak menjadi rusak selama 40 tahun, maka jikalau tidak minum dan tidak makan, sebenarnya Allah mampu memberikan kekuatan kepada mereka. Memang secara manusia dapat dimengerti betapa beratnya penderitaan kehausan itu. Apalagi bila itu dialami bukan oleh seorang atau sekeluarga, tetapi oleh 12 suku yang kira-kira jumlahnya 2 juta orang. Mereka menemukan Mara, tetapi air di sana pahit dan tidak dapat diminum. Kenyataan ini membuat orang Israel bersungut-sungut. Bagaimana dengan kita? Tatkala kita berada di Mara yang pahit seperti itu, tetapkah kita bisa mengucap syukur atau berlaku seperti bangsa Israel yang tidak berhenti bersungut-sungut dengan berkata, apakah yang akan kami minum? Bangsa Israel lupa dengan begitu saja terhadap pertolongan-pertolongan Tuhan di waktu-waktu sebelumnya. Mereka mengeluh, mengomel, dan bersungut-sungut. Itu adalah tanda ketidakpercayaan mereka terhadap kuasa Tuhan. Mari kita ganti sungut-sungut dalam menghadapi kesulitan dengan tetap bersyukur di masa sulit. Yang kedua, fokus kepada kuasa Tuhan. Ayat 25 dikatakan, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Kesulitan yang bangsa Israel alami seolah-olah membuat mereka lupa pada keagungan Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir dengan membelah laut Teberau. Sangat disayangkan jika pergumulan yang mereka alami di padang gurun membuat mereka tidak menyadari kemahakuasaan Allah. Tetapi Musa sama sekali tidak terpengaruh oleh sungut-sungut mereka dan tetap berharap kepada Tuhan. Ketika ia berseru-seru kepada Tuhan, Musa lakukan sebagaimana peristiwa sebelumnya. Dia berseru-seru kepada Tuhan dalam Keluaran pasal 14 ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Tuhan memberikan jalan keluar dengan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Lalu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Oleh pertolongan Tuhan, air yang pahit berubah
menjadi manis dan mereka pun dapat meminum air itu. Allah menggunakan situasi di Marah sebagai ujian untuk orang Israel sehubungan dengan iman mereka akan kesanggupan Allah untuk memelihara mereka. Karena air yang tidak baik dapat mengakibatkan penyakit. Sebagaimana peristiwa Elisa juga pernah menyehatkan air di Yeriko yang tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-19. Air yang diubah menjadi manis menggambarkan kesanggupan Allah untuk melindungi orang Israel dari penyakit yang dialami oleh orang-orang Mesir. Peraturan yang Allah ajarkan kepada orang Israel pada waktu itu adalah ketaatan kepada Dia sebagai Allah mereka yang akan melindungi mereka dari penyakit yang Ia timpakan ke atas orang Mesir. Saat Musa fokus dan berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Bukti jikalau Musa fokus kepada Allah adalah ketaatannya kepada ketetapan dan peraturan-peraturan dari Allah. Musa belajar untuk taat dan fokus kepada Tuhan, meskipun tidak masuk logika. Ketika Tuhan menyuruhnya melemparkan kayu ke dalam air yang pahit, ia tetap melakukannya juga. Ketaatan adalah pilihan, dan untuk fokus mengikuti Tuhan, ketaatan menjadikan sesuatu yang pahit menjadi manis, seperti mujizat air menjadi anggur pada peristiwa perkawinan di Kana. Ketaatan menjadikan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya fokus kepada mara yang ada di depan kita, atau percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan yang sanggup memelihara kita? Mari kita berfokus kepada Tuhan dengan mentaati perintahnya dan taat kepada perintahnya. Sekarang yang ketiga, pegang teguh ketetapan Tuhan. Pegang teguh ketetapan Tuhan. Dalam ayat yang ke-25b dikatakan demikian. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat 26 firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ketetapan dan peraturan yang diberikan Allah bertujuan untuk membentuk bangsa Israel menjadi bangsa yang hidupnya tertib. Lebih daripada itu, ketetapan dan peraturan yang diberikan Tuhan bertujuan untuk menguji kesetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Orang Israel haus dan membutuhkan minum, baik bagi mereka maupun ternak mereka. Ketika tiba di Mara, air di sana pahit, mereka mulai mengeluh kepada Musa tentang kondisi air yang buruk itu. Maka Musa datang kepada Tuhan untuk meminta bantuan Tuhan. Tuhan akhirnya campur tangan dan memakai sepotong kayu untuk membuat air itu menjadi manis dan menyegarkan. Namun kemudian Tuhan sepertinya mengganti topik pembicaraan. Dia kemudian berbicara kepada Musa dan orang Israel tentang penyakit dan tulah yang Tuhan jatuhkan atas Mesir. Tuhan sangat jelas berbicara pada orang Israel dengan mencegah beberapa penyakit dan tulah agar tidak terjadi atas mereka. Jika mereka taat kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahnya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, memasang telinganya kepada perintah-perintah Tuhan dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Dia akan menyembuhkan sakit penyakit mereka dan menjadi Yehova Rafa bagi mereka. Paulus mengingatkan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami
ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Bagaimana dengan kita? Saat mengalami persoalan, apakah kita akan goyah atau berpegang teguh kepada ketetapan Tuhan? Mari kita tetap berpegang teguh kepada ketetapan Tuhan dan sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah kita dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kita kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya agar kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan dan berkenan kepadanya. Sekarang yang keempat, berkat Tuhan setelah berhasil melewati pencobaan. Tuhan membawa mereka ke Elim. Kalau di Mara mereka sangat haus dan merasakan air yang pahit, di Elim rasa haus mereka terbalaskan karena di sana banyak air yang tersedia. Selain itu banyak juga kurma yang membuat pahit yang mereka rasakan berubah menjadi manis. Di Mara sendiri yang tadinya airnya pahit sekarang menjadi manis dan layak untuk dikonsumsi. Pada saat di Elim atau di daerah modern sekarang kemungkinan bernama Wadi Garendel, di situ terdapat 12 mata air dan 70 pohon kurma dan bangsa itu berkemah di tepi air itu dalam ayat yang ke-27. Jarak dari Mara ke Elim itu sekitar 20 km atau 1 hari perjalanan. Dengan kata lain, seandainya saja bangsa Israel mau bersabar sehari lagi, mereka tidak perlu mengomel kepada Tuhan. Sayang tidak diceritakan apakah di Elim mereka bersorak-sorai untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kadang-kadang kita juga melewati tempat seperti Mara. Ketika kita merasa terjepit oleh persoalan hidup ini dan Tuhan seakan tidak peduli, ternyata Dia sedang menyiapkan pertolongan yang tak terduga dan lebih baik daripada yang kita harapkan. Karenanya, keadaan memburuk sekalipun, jangan biarkan sikap negatif menggerus kepercayaan kita kepada Tuhan kita. Mengapa banyak dari kita ketika sampai di Mara kemudian bersungut-sungut, timbul kekecewaan, seakan dunia berhenti berputar, kemudian enggan berjalan dan tidak lagi berharap kepada Allah. Persoalan orang Israel bukanlah tentang Mara, Elim, Betel, ataupun tempat lainnya di mana Allah menunjukkan kebaikannya. Lihat saja di pasal berikutnya. Setelah mereka berangkat dari Elim, setelah menikmati 12 mata air dan 70 pohon kurma, mereka bersungut-sungut kembali. Memang benar bahwa sepanjang sejarah manusia, mujizat tidak menjamin seseorang mempercayai Allah, apalagi untuk fokus dan taat kepada Tuhan. Dalam ketidaksabaran, banyak orang berdoa agar segala persoalan, sakit penyakit, kesulitan hidup cepat berlalu. Tidak ada yang salah dengan ini, namun hal ini menunjukkan bahwa banyak orang tidak tahan dalam menjalani proses pencobaan atau penderitaan yang tidak dapat terhindari. Bahkan di antaranya mencoba menggunakan cara-cara penyelesaian persoalan yang Tuhan tidak kehendaki. Tetapi jika kita mendasarkan pada penyertaan Allah yang kekal, sebenarnya banyak hal yang dapat kita syukuri di tengah situasi yang kita hadapi sekarang ini. Bagaimana dengan kita? Mari kita terus berjuang dalam menghadapi persoalan yang ada dan meyakini bahwa Allah akan selalu memberikan penyertaannya yang sempurna kepada kita. Jarak antara Mara dan Elim yang hanya beberapa kilometer saja, artinya tidak begitu jauh. Jarak antara kesulitan dan kebahagiaan pun sangat dekat.
tetapi akan menjauh bila kita menyerah di tengah jalan. Itu sebabnya Paulus menyebut kisah perjalanan umat Israel di antara sungut-sungut mereka sebagai sebuah peringatan bagi orang-orang Korintus, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 11, dan kepada kita orang percaya masa kini. Mereka tidak mau berjuang sedikit lagi karena mereka kalah oleh persoalan itu sendiri. Saudaraku, teruslah bergerak, jangan berhenti. Elim menanti kita. Tuhan memberkati.